alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat asar Musala Raudatul Jannah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan dan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan rahmatnya. Sore ini kita dapat menunaikan salat asar berjamaah, kemudian melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat selesai asar ini. Tentu dengan harapan antara ibadah dengan ilmu punya korelasi yang sangat erat. Banyak orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Bisa saja nanti ibadahnya itu malah hampa dan kosong ketika ditimbangan. Ada pula orang yang berilmu tapi tidak beribadah. Itu adalah bagaikan pohon tapi tanpa buah. Nah, yang seharusnya dan sebaiknya itu adalah beribadah dengan ilmu atau berilmu yang diikuti dengan ibadah. Jadi antara menuntut ilmu dengan beribadah itu di dalam hati kita semangatnya harus sama. Salah satu kelemahan umat Islam itu kita lihat beribadahnya punya semangat tinggi, tapi ngajinya punya semangat rendah. Katanya cari pahala, tapi tahu-tahu malah tidak dapat pahala. Padahal kalau kita bawakan kepada Al-Quran, ayat pertama turun itu ayat perintah untuk membaca, bukan perintah beribadah, bukan perintah sholat. Malah 2 kali itu kata-kata Iqra itu di dalam ayat pertama turun, surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbik, kemudian Iqra wa rabbukal akram. Apa arti Iqra? Iqra itu artinya membaca. Baca itu kan adalah gerbang pengetahuan, gerbang ilmu atau pintu ilmu. Kata-kata Iqra beda dengan kata-kata tilawah. Iqra bisa berarti membaca yang tertulis. Iqra bisa membaca yang tidak tertulis. Itu artinya apa? Belajar. Berilmu. Itu baru satu ayat kita lihat. Apalagi ayat ini, kalau kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak, 2 kali, kata-kata 2 kali itu atau pengulangan 2 kali itu punya maksud. Apalagi kalau secara tafsir kita lihat di situ, Iqra pertama dikaitkan dengan bismi rabbik, Iqra yang kedua dikaitkan dengan sifat Tuhan Akram. Akram artinya maha pemurah, maha mulia. Jadi artinya apa? Artinya belajar terus menerus. Belajar terus menerus. Kita kaitkan kepada hadis misalnya, malah hadis mengajarkan belajar itu batasnya ketika sudah meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu, pelajari, tuntut dari sejak kecil sampai mati. Bukan sampai S3,
bukan sampai profesor, bukan sampai punya anak, bukan sampai dapat kerja, bukan sampai dapat jabatan, bukan sampai tua, tapi sampai mau meninggal, sampai dia melahap. Jadi durasi belajar itu sama dengan durasi beribadah. Ibadah juga begitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu sampai mati. Belajar juga sampai mati. Jadi paralel antara belajar dengan beribadah. Makanya kegiatan Jumat seperti ini harus kita apresiasi, harus kita tingkatkan, harus kita rutinkan agar ilmu kita bertambah dengan seiring dengan semangat bertambahnya ibadah. Itu pengantar atau apa itu? Mulai isi ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaji kita pada sore ini kita ambil salah satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'aqibihi illa an tu'minu bihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Kalau Pak Panitra ngaji dulu yang dirindukan surga, 5 golongan dirindukan surga. Kalau Pak Ketua kemarin adab majelis ya Pak Ketua. Tapi itu saya ikuti kedua-duanya melalui live streaming karena saya lagi cuti itu. Tapi saya ingat judulnya. Malah Pak Ketua pakai doorpress kemarin. Cuma doorpress ini mungkin ke depan perlu kita apa langkahnya, kita koordinir ya, supaya rutin pula, supaya lebih ramai ya. Nah, kita terjemahkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah olehmu atau berinfaklah kamu min thayyibat, dari yang baik-baik, ma kasabtum, apa yang kamu usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan juga infakkanlah olehmu dari hal-hal yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Ayat ini kalau kita lihat ditujukan khusus kepada orang beriman, tidak ke semua orang, hanya kepada orang yang telah berkomitmen Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, Al-Quran sebagai kitab, dan yakin kepada adanya hari akhirat. Orang-orang yang telah berkomitmen seperti itu dipanggil oleh Allah. Isi panggilan itu adalah perintah, anfiqu,
Anfiqu itu fi'il amar, artinya adalah kata kerja perintah. Apabila kita kaitkan kepada kajian usul fikih, itu ada satu kaidah dalam usul fikih namanya al-aslu fil amri lil wujud. Mana asal dari amar itu atau dari perintah itu adalah untuk wajib. Illa ma dalat dalil ala khilafih, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya kepada makna lain. Di sini tidak ada. Jadi anfiqu, Allah perintah orang beriman itu untuk berinfak. Infak itu adalah perintahnya bersifat umum. Kenapa? Karena infak itu sendiri artinya adalah mengeluarkan harta atau sebagian harta dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, karena itu banyaklah macam pengeluaran atau bentuk pengeluaran harta yang namanya ibadah. Bisa disebut sedekah, bisa disebut wakaf, bisa disebut zakat, bisa disebut hibah. Banyak bentuk-bentuk pengeluaran yang tercakup dalam makna kata-kata infak. Hanya saja bedanya antara satu sama lain. Kalau zakat itu tertentu waktunya, tertentu ukurannya. Sedangkan sedekah itu pengeluaran harta umumnya adalah untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang lemah. Kalau wakaf itu juga pengeluaran harta dalam rangka ibadah. Pokoknya tetap ditahan, manfaatnya dimanfaatkan oleh umat. Saya punya tanah sebidang misalnya, yang tanah itu sudah saya wakafkan. Apa artinya? Artinya sudah saya jadikan manfaat dari harta itu untuk kepentingan umum, kepentingan umat, kepentingan agama. Tidak bisa dijual lagi dan tidak bisa dialihkan lagi atau diwariskan segala macam. Itu wakaf. Ada lagi namanya wasiat. Itu juga pengeluaran harta dalam rangka ibadah. Apalagi wasiat itu sifatnya untuk kepentingan agama misalnya. Hibah sebenarnya juga termasuk infak dalam arti umum. Dan apalagi yang disebut dengan zakat. Nah, jadi infak itu adalah semua bentuk pengeluaran harta dalam rangka ibadah. Jadi kata Allah, infakkanlah hartamu, artinya keluarkanlah sebahagian harta. Allah tidak minta seluruhnya, hanya sebagian. Kalau kita tarik ke ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah, jelas sekali, wa mimma razaqnahum. Mimma itu kalau kita kaji secara bahasa, mim di situ adalah mim berarti tab'id. Tab'id itu menunjukkan sebahagian. Jadi mimma sebahagian, sebahagian dari rezeki yang kami rezekikan kepadamu, kamu infakkan. Nah, sebahagian itu bergantunglah kepada hati kita masing-masing. Kalau kita punya 10 juta, 1 juta itu sebahagian, 5 juta sebahagian, 100.000 juga sebahagian, 10.000 juga sebahagian. Makanya Allah serahkan kepada kita saja itu kalau soal infak yang kayak gitu. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat infak ini
senantiasa disejajarkan dan disejalankan oleh Allah dengan salat. Kita baca Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelumnya apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat lain berbicara tentang secara khusus tentang zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Zakah adalah pengeluaran harta atau mengeluarkan harta dalam ibadah. Itu menunjukkan apa sebenarnya? Menunjukkan antara infak, apakah di dalamnya sedekah, di dalamnya itu zakat, sama sebenarnya penting kedudukannya dengan ibadah salat. Sama. Makanya ada ulama-ulama kita yang mempraktikkan dan umat Islam yang mempraktikkan, begitu dia selesai salat dia berinfak. Ada Pak? Karena Al-Quran mengatakan begitu katanya. Walaupun dia kadarnya memang sedikit, tapi setiap dia selesai salat dia berinfak. Selesai salat berinfak. Kenapa Bapak berinfak? Kan Tuhan katakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah kalau tiba di zakat, atau yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan wa, bukan dengan au, bukan dengan summa. Itu beda-beda artinya. Itu kalau huruf ataf itu kalau secara bahasa Pak punya makna-makna tertentu. Wa itu mutlak jamak. Kaji bahasa nih Pak Paru Razi ngerti itu. Tahu itu. Summa itu huruf ataf juga, kemudian niwa dan kan dan ya. Sehingga ada ulama yang berpendapat demikian dan ada umat Islam yang mau seperti itu. Nah, kita mencoba seperti itu, mempraktekkan seperti itu. Di rumah kita buat saja kota amal. Selesai sholat isi, walaupun 1000, walaupun 500, isi terus. 5 kali 500 misalnya, sekali infak kita 5 kali 500 satu hari sudah 2500. Kalau 30 hari kita sholat, 30 kali 2500 sudah berapa itu? Berapa? 25? Nah 75.000. Nah 75.000 itu sudah cukup besar itu untuk kita berikan, apakah kepada anak yatim, apakah kepada orang miskin, atau kepada masjid dan musala. Itu yang umumnya. Nah di sini apa yang diinfakkan di sini? Di sini Allah sebutkan min thayyibat, dari yang baik-baik. Jadi rupanya ada juga orang berinfak ini yang tidak baik-baik. Apa arti baik-baik? Kalau hal-hal yang kita keluarkan, harta itu kan bukan uang saja kan. Hendaklah harta yang memang baik. Misalnya berinfak makanan misalnya, berinfak buah misalnya, berinfak pakaian atau sembako. Itu kata Allah thayyibat, yang baik. Baik di sini ada dua, baik mendapatkannya itu halal, dan baik manfaat atau zatnya. Ma kasabtum, apa yang telah kamu usahakan. Ada dua di sini. Pertama, infak hasil usaha atau hasil pekerjaan, dan kedua infak hasil usaha yang kaitannya dengan pertanian. Nah itu. Maka berdasarkan ayat ini atau ayat ini digunakan oleh ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama zaman mutakhir ini untuk menyatakan adanya kewajiban zakat
profesi. Zakat penghasilan dari profesi. Apakah dosen, apakah hakim, pegawai, ya, konsultan, pengacara, dokter. Ayat ini dijadikan oleh ulama-ulama kita sebagai landasan bahwa profesi, gaji kita dari profesi kita, honor kita dari profesi kita itu tetap dikenai kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya disandarkan kepada zakat emas dengan standar 85 gram. Jadi kalau kita punya gaji sudah sampai 85 gram ukuran 1 tahun, kurang 1 tahun Pak, itu kata ulama-ulama kita mengambil kepada ayat ini, wajib kita keluarkan 2,5%. Penghasilan ya, bukan gaji. Karena penghasilan itu kan bukan gaji saja. Bisa di situ tukin, bisa di situ tunjangan, kalau di hakim TPN, bisa di situ remunerasi, bisa di situ sertifikasi kalau di guru. Dihimpun itu dikalikan 12 bulan cukup dah 85 gram emas nilainya. Ya udah, kita keluarkan 2,5%. Saya kira sekarang rata-rata orang sudah punya gaji atau penghasilan segitu, melebihi malah. Nah, emas berapa 1 gram sekarang? Karena emas itu sifatnya kan fluktuatif. Tapi ketika setahun itu kita tanya berapa harga emas. Kalau misalnya 1 juta 1 gram, 85 berarti 85 juta. Kalau kita punya penghasilan gaji plus tunjangan 10 juta 1 bulan, selama 12 bulan itu 120 juta. Nah, kita keluarkan 2,5%, aman kita. Sudah terbebas kita dari utang berzakat atau infak kalau dibawakan ke infak. Apalagi kalau ada pula honor-honor lainnya, ngajar di sana, ngajar di situ kan. Nah, ini penting kita renungkan supaya apa? Supaya penghasilan kita itu bersih. Karena makna dari zakat itu sendiri adalah bersih. Jadi mengeluarkan zakat artinya membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yang pertama, harta kita dibersihkan. Sebelum kita makan, sebelum kita konsumsi, sebelum kita berikan ke istri, kepada suami, kepada anak, kepada keluarga, sudah kita bersihkan dulu. Dari apa kita bersihkan? Dari hak orang lain. Allah katakan fi amwalihim hakun maklum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu terdapat hak-hak orang lain. Di antaranya adalah hak fakir miskin. Ketika kita keluarkan 2,5%, bersihlah harta kita dari hak orang lain. Bersihnya harta akan membawa berkah kehidupan kita.
Nah, ketika kita tidak keluarkan, berarti termakanlah hak orang lain. Hak orang yang lain termakan oleh kita. Mungkin pada saatnya makan itu tidak apa-apa, tapi nanti lusa, tahun depan, 10 tahun depan, atau menjelang akhir hayat, atau di dalam kubur, atau di pada masa nanti, dia akan menjadi masalah. Akan jadi masalah. Untuk itu kita lakukan ini. Kedua, zakat itu juga membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tidak baik. Satu diantaranya adalah zikir. Karena manusia itu pada dasarnya sangat hubbu li syadid, li hubbil khairi la syadid. Ayat surat Al-Adiyah, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu memang terhadap harta sangatlah sukanya. Sangatlah suka. Makanya disebut di dalam Al-Quran harta itu dengan mal. Mal itu apa artinya? Kecenderungan. Mala yamulu mail. Mail itu adalah kecenderungan nafsu atau diri manusia kepada harta. Harta tidak mengenal saudara. Harta kadang-kadang tidak mengenal ibu bapak. Kadang-kadang dia anak menggugat ibunya, atau ibunya menggugat anaknya, kakak menggugat adiknya. Soal apa? Soal harta. Belum pernah kita mendengar adiknya menggugat kakaknya karena memperebutkan pemeliharaan ayah dan ibunya yang sudah renta. Hanya dalam postingan kita baca ada. Ada. Ketika ibunya sudah pikun, berebut si anak 10 orang itu mengatakan sayalah. Nah, kita dengar, kecuali yang ada dalam FB itu, postingan itu. Ya kan? Nah, disinilah anehnya kadang-kadang di dunia ini. Satu orang ibu katanya bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak kadang-kadang tak mampu merawat 1 orang ibu. Padahal anaknya kaya-kaya itu. Saya pernah berjalan-jalan ke panti jompo Padas, panti jompo Cincin. Saya bawa jemaah ketika itu, namanya wisata dakwah, pergi ke panti jompo. Berapa orang penghuni panti jompo ketika itu? Itu 116 orang. Kaum bapak ada 70 orang. Kaum ibu lebihnya. Saya tanya, ini tak punya anak ini. Saya wawancarai ibu itu Pak. Bapak-bapak panti jompo itu, di panti jompo saya wawancarai. Saya punya anak. Ada yang mengatakan anaknya sudah ini, sudah itu, sudah jadi orang lah, sudah jadi pejabat, sudah kaya raya. Merantaunya dan tanggung-tanggung, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Tapi kenapa ibu di sini? Nah, macam-macam lah. Tapi diantaranya adalah karena anaknya itu sibuk, tidak sempat ngurus ibunya. Ada yang malah dititipkan di situ. Kalau dititipkan masih untung karena masih ada biaya dikirim. Tapi ini tidak Pak, ditelantarkan. Sampai meninggal di situ. Saya lihat kuburan di belakang panti itu ada sekitar 16 kuburan. Saya tanya kepada pengurus panti asuhan, ini kuburan siapa? Kuburan orang-orang yang tinggal di sini yang tidak dijemput jenazahnya oleh anaknya. Jangankan dijemput, ditanya pun tidak ke sini. Nah ini kemana nyimpang tadinya ini? Kok nyimpang saja ini? Kemana, di mana nyimpang tadi Pak Yaya? Juga harta.
Jadi harta itu kadang-kadang yang jauh bisa dekat, tapi yang dekat bisa jauh. Yang rapat bisa renggang, tapi yang renggang juga bisa rapat. Yang bersatu bisa pecah belah. Yang pecah belah bisa bersatu sebenarnya dengan harta. Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak, makanya penyesalan yang paling berat nanti ketika orang saat-saat sakaratul maut adalah persoalan dia tidak sempat untuk berinfak. Bapak Ibu buka itu surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ketika sakratul maut datang, ketika itu barulah orang tahu makna manfaat besar dari infak, dari zakat, dari sedekah itu. Ketika itu dia menyesal, ya Allah, laula akhartani, andaikan engkau tangguhkan kematianku agak beberapa saat saja, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, aku akan mengeluarkan sedekah, wa aku minas salihin, aku akan jadi orang taat, orang saleh. Tapi sudah terlambat sudah. Tidak ada lagi cerita. Nah, makanya ibu-ibu dan bapak, mari di samping kita giat beribadah fisik, beribadah zikir, tapi kita juga harus giat beribadah amwal, harta benda. Tidak saja uang ya, tidak saja uang. Ibu punya pakaian banyak di rumah di lemari, dibiarkan laku. Ada orang berlemari-lemari pakaiannya, tapi tidak mau mensedekahkannya. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Nah, ini kan masih bagus, masih bagus. Ini tasnya masih bagus. Ini sepatunya masih bagus. Sandalnya masih bagus. Dipakai tidak, disedekahkan juga tidak, cuma dipajang atau disimpan-simpan. Lalu tahu-tahu malaikat maut datang. Ya kan? Bagaimana? Andai kata itu disedekahkan dulu, itu akan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada yang bersedekah dan juga kepada yang diberi sedekah. Jadi kalau ada baju-baju kita, ibu, bapak, ada saat-saat tertentu berikan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga. Banyak masyarakat kita orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali. Jangan dibiarkan mengisi lemari tanpa manfaat. Ini infak juga itu, harta juga. Kenapa? Itu kan hasil usaha kita. Kan maha kasabtum kata Tuhan. Apa yang telah kamu usahakan. Mungkin itu kalau panjang nanti jam 5 dia sudah terlalu lama itu. Mudah-mudahan kita bisa renungkan, kemudian kita laksanakan semampu mungkin. Dan terakhir, mari kita hidupkan terus kajian ini. Kita tingkatkan perhatian kita. Dan terakhir, mungkin karena ada di antara keluarga dari saudara kita, istri dari Bapak Abdul Samad ya, saat ini sedang berada di ICU, di UGD ICU, di ICU sedang dirawat. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama untuk kesembuhan dari istri beliau, yang kedua Allah beri kekuatan hendaknya kepada Pak Abdul Samad saudara kita dalam menghadapi ya hal-hal yang semacam itu. Mari kita baca doa
Allahumma rabban nas ajibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.